Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau share kembali film bagus teman-teman, Dying to Survive. Jadi mengisahkan tentang ini orang, dia ini apa ya, sama istrinya dicerai. Dia itu berjualan obat. Dia menyewa tempat untuk berjualan obat, tapi kurang laku gitu. Kurang laku obat yang dijualnya, jadi dia orang biasa saja. Sampai sewaktu-waktu dia posisinya di negara Cina ceritanya. Katanya ini cerita nyata. Jadi sewaktu-waktu ya pokoknya udah digambarin bahwa istrinya segala ninggalin dia karena istrinya bilang katanya kelihatannya kamu nggak bisa tuh ngebiayain anak, kasih yang terbaik kepada anak segala, malah dia mau dijauhin sama anaknya segala, mau dikirim ke luar negeri anaknya sama istrinya udah cerain dia itu. Jadi apa ya, semangat berjuangnya itu si istrinya diceritain nggak bagus gitu. Sampai sewaktu-waktu ada seorang pasien penyintas leukemia yang datang ke toko obatnya dan dia bilang di India itu ada obat yang ampuh yang bisa nyembuhin, tapi di Cina ini ilegal. Nah dari situ ya dia juga nggak berani. Tapi dia mikir nih, memang ini ada peluang bisnis di situ. Sampai sewaktu-waktu dia nggak bisa bayar sewa tokonya dan tokonya mau ditutup. Kemudian ya tadi anaknya mau dibawa ke luar negeri. Kemudian dia nggak bisa bayar ayahnya yang sakit keras. Ayah bukan leukemia sepertinya, cuman harus penanganan medis di Cina kelihatannya, dan dia nggak bisa bayar, dan dia ya udah kelihatannya asuransi segala nggak cover apa gimana, apa dia nggak ada asuransi karena keterbatasan uang, sehingga ayahnya dipulangin lagi sama rumah sakit, jadi nggak dirawat, jadi hanya ala kadarnya kayak gitu. Nah di situ dia berpikir dia mau masukkan obat. Akhirnya dia ke India, dia konsul lagi sama yang mesen itu, yang kasih saran. Ya udah benar, dia ke India berbicara harga obat, dikatakan kalau eceran 2000 jatuhnya kalau diyuankan. Kalau beli sebagai distributor jumlah banyak 500, tapi dia tahu di Cina itu ilegal katanya. Jadi ya udah, tapi dia nego, teman-teman harus bisa nego, makanya nego dan dikasihlah harga 500. Dia bilang dia mau beli 100, coba beli dulu, beli 100, dan kalau berhasil akan berlanjut, dan kalau 100 itu berhasil pun dia akan jadi distributor. Oke, akhirnya tuh obat masuk secara ilegal di Cina diceritakan. Dan ada lagi perjalanan, dan itu merasa itu ada yang semu-semu gitu kan. Ada profesor lain, Profesor Chang namanya, masukin obat Jerman, tapi nggak gitu ampuh secara dicoba, dan harganya lebih mahal. Dan terjadilah perdebatan di situ, dan dia emang berhati-hati tuh dua-duaan. Jadi nggak ada bukti yang nunjukin dia sebagai masuk obat dari India dan satu masuk obat dari Cina. Dari India dan dari Jerman. Dan katanya dari Jerman juga kenal polisi segala, kenal penegak hukum, jadi lebih aman. Nyata nggak juga ya. Di Cina apalagi anti korupsi segala, kalau yang berani-berani korup kayak gitu ini. Oke, nah kemudian itu kan banyak yang sembuh. Kemudian ya udah, dia ditawarkan sama si Profesor Chang, dan dia udah ngebentuk tim nih, si yang masuk awal ini yang udah ngebentuk tim, mulai dari dikatakan pendeta yang bisa tahu komunitas penyintas kanker leukemia, dari komunitas leukemia itu sendiri. Dia jual harga 2000, dia masih cari untung. Sewaktu-waktu udah banyak yang sembuh dan terdistribusi banyak, ada si Profesor Chang datengin, dia bilang dia kenal penegak hukum segala, dan dia yang mau ngambil alih. Dia dijanjikan akan mendapatkan keuntungan, si pemasok awalnya ini, dari setiap penjual obat yang terjual. Dan dia nggak dapat risiko, si ininya pemasok awalnya, karena risikonya ditanggung sama Profesor Chang itu jadinya.
Udah akhirnya berjalan, ceritanya dapat uang gede juga, si Profesor Changnya juga. Ternyata Profesor Changnya enggak tidak itu apa namanya tidak masuk obat dari India tapi masukin dari Jerman. Jadi untungnya berlimpah lagi. Kelihatannya harga distributor obat dari Jerman itu nggak tahu ya dibilang legal apa nggak, kayaknya nggak legal, lebih nggak ilegal, jadi lebih legal, dan mungkin kelihatannya dapat harganya lebih murah. Jadi dia bisa bagi keuntungan kayak itu segala dan nggak ada pesaing. Jadi penyintas leukemia udah itu dikasihkan komunitasnya segala daftarnya pakai obat Jerman itu dikatakan, dan sakitnya nggak sembuh, digambarkan begitu ya. Kata ini fakta, kata ini cerita real, tapi nggak tahu juga ya, bisa juga nggak ada nggak realnya. Ya sudah, akhirnya berjalan waktu ketahuan dia nggak ini, banyak yang sakit. Akhirnya dia udah dapat keuntungan modal, dan dia kayaknya bisa anaknya bertahan tuh di situ di negara Cina itu, dia bisa asuh. Dan ini minta orang-orang penyintasnya itu minta belas kasihan ke polisi yang menyelidikin karena tahu ini ilegal. Dia jual murah sekali, nggak ambil untung, dan banyak membantu menyembuhkan orang, digambarkan begitu. Tapi atasannya si polisi ini tetap minta selesaikan tugasmu kayak gitu. Alhasil tetap diselidikin, akhirnya sampai anak buahnya si pemasok awal itu tahu itu nggak dipasok obat dari India. Ya dia masuk ulang kan, terus anak buahnya itu ketabrak waktu muter-muter kucing-kucingan sama si polisi, padahal dia ngebantu doang. Jadi belinya di India pun katanya udah ilegal lagi, ya nggak ngerti kenapa ini kayak begini ceritanya. Dan dia masukin Cina harga 500, tapi belinya udah eceran di 2000. Nggak ngerti lah kenapa kayak begitu. Tapi intinya nih kesannya itu apa ya, moral, membantu orang. Dia apalagi sudah sukses, dia balikin kekayaannya untuk membantu orang. Akhirnya ketahuan setelah kecelakaan, si masuk yang dulunya masuk itu, si Profesor Changnya yang jadi kompetitor itu juga ketangkep, udah nggak ada yang nge-backup lagi. Si pemasok awalnya juga ditangkap. Kemudian ya udah tangkap, dia dijatuhin 3 tahun, tapi waktu perjalanan dia ke penjara itu banyak yang berdiri di pinggir jalan untuk menghormati dia. 3 tahun berlalu, ternyata sudah dilegalkan obat-obat yang baik yang nggak ada masalah penelitiannya di Cina itu. Dan ya udah otomatis kayak gitu, dia ya apa ya, rewardnya apa, kebahagiaan ya orang kalau bisa nguntungin seperti itu gitu teman-teman. Tapi dia juga sudah menyicipi keuntungan, digambarkan demikian. Dan telah bisa membangun bisnis lain kayak gitu teman-teman. Itu yang saya mau share. Jadi apapun nih bisnis, usaha, pekerjaan yang kita jalankan itu tidak akan selalu mulus, banyak lika-liku, dan kita harus bisa fight kalau kita suka pekerjaan tersebut, kalau kita memang itu di bidang kita. Itu aja pesan moralnya. Dan kita harus jalanin apa yang bisa membantu orang. Ini nggak dijelasin ya, saya nggak gitu nangkep alasan ilegalnya kenapa, apa kurang penelitian. Itu kan kalau kurang penelitian juga salah ya, yang kenapa nggak teliti benar. Kemudian apa ya, di sananya juga katanya menjadi ilegal, nggak ngerti juga kenapa. Saya juga nggak tahu apa mengandung apa, ya nggak tahu lah. Pokoknya tapi yang intinya bisa apa ada masalah nanti konflik dengan kepentingan medis kayak gitu, sehingga ada satu pihak yang dirugikan. Kita nggak tahu kenapa ya, kita nggak tahu keadaan realnya itu kenapa. Tapi intinya kalau kita tahu dan tidak jelas alasannya itu apa sehingga tidak legal apa, nggak jelas, berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang ada benarnya yang tapi ditutup-tutupi. Kita harus bisa tahu posisi kita itu apakah menyelamatkan orang atau enggak,
Dan kalau kita menyelamatkan orang dan kita mau jalankan, bijaksana saja. Kalau memang itu melanggar hukum dulu, ya gimana caranya ya, ngendap-ngendapnya kayak gimana diatur. Saya nggak bisa bilang kalau ilegal jangan dijalanin, tapi kok itu nggak ada bahayanya. Lakuin aja yang terbaik menurut kita, usaha-usahanya yang terbaik, jangan sampai menyusahkan orang, jangan sampai merugikan orang, itu aja. Semoga bermanfaat. Jadi biar apapun yang kita lakukan itu ada berkahnya. Berkahnya itu nggak jangka pendek tapi jangka panjang untuk kehidupan kita masa mendatang. Semoga bermanfaat teman-teman, itu yang saya mau bagikan. Selalu tebar kebaikan, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.